to walk away from the glamour of the world, dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness, to less of me and more of Him. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Walaupun hari ini dan 2 minggu akan datang kita akan beribadah secara online ataupun di dalam talian. Walaupun sekarang kita di dalam perintah kawalan pergerakan, tapi saya percaya kita semua terus dilindungi dan disertai Tuhan. Dan doa saya supaya jemaat semua dalam keadaan yang sehat. Mari kita semua siapkan hati kita untuk kita memulahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Besar dari yang
Terima kasih Tuhan buat di setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
Tuhan buat kasih-Mu, karena begitu besar kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Pengakuan iman Naisin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh berkumpul dan beribadah di rumah kita masing-masing secara online ataupun di dalam talian. Saya percaya waktu ini Tuhan sentiasa melindungi kita dan juga memberkati kita semua, sehingga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sungguh pun sekarang kita di dalam mengalami pandemi COVID-19, tetapi saya percaya ketika hati kita selalu dekat kepada Tuhan, maka kita akan percaya kehidupan kita dan juga setiap keluarga kita akan dilindungi Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kita. Sekarang mari kita lihat pertama pengumuman kita. Yang pertama, kita juga mengajak untuk semua jemaat untuk boleh bersama-sama beribadah secara online dalam 2 minggu ini, ya, karena perintah kawalan pergerakan ini dilihat akan dilaksanakan selama 2 minggu. Jika COVID masih belum terkawal, kemungkinan akan dilanjutkan lagi. Oleh itu, selama kita masih tidak dibenarkan beribadah, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk tetap setia beribadah di dalam
kebaktian secara online. Yang kedua, kita terus mewar-warkan tentang kempen batu bata untuk gereja. Kita bersyukur minggu lalu ada juga beberapa jemaat yang sudah mulai respon. Bukan saja orang dewasa, tetapi kanak-kanak juga mulai respon dengan memberi sumbangan untuk kempen batu bata kita. Saya mengajak semua jemaat untuk terus ikut serta respon di dalam kempen batu bata ini. Sila dapatkan borang daripada setiap pemimpin kita, ataupun anda boleh berhubung dengan pejabat gereja untuk kita aturkan bagaimana kita memberikan borang ini kepada jemaat sekalian. Dan juga kita terus mendorong setiap jemaat, sungguh pun kita tidak beribadah secara fizikal di dalam gereja, tetapi marilah kita selalu ingat untuk datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya, perlindungannya kepada kita dengan memberi persembahan dan persepuluhan kita. Marilah kita setia memberi persembahan persepuluhan kita secara online ataupun di dalam talian, ataupun anda juga boleh berhubung dengan pemimpin kita bagaimana untuk kita aturkan untuk memberi persembahan kita kepada gereja. Mungkin yang tiada boleh berbuat secara online, anda juga boleh berhubung kepada setiap pemimpin ataupun staf gereja bagaimana kita aturkan sebaik-baiknya. Mungkin anda boleh kumpul, mungkin dalam 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali kita boleh aturkan, dan kita juga ikut bagaimana prosedur kerajaan supaya kita tidak melanggar undang-undang ataupun SOP yang sudah ditetapkan. Walaupun kita datang ke rumah kamu ataupun bagaimana, kita harus juga perhatikan SOP kita. Tapi bagaimanapun caranya, apapun keadaan kita, apapun cara kita, marilah kita selalu ingatkan di dalam hati kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, untuk kita memberi persembahan, persepuluhan kita sebagai tanda syukur kita atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Sogit atau korban darah adalah satu daripada unsur-unsur kepercayaan dan amalan tempatan di negeri Sabah, khususnya dalam kalangan masyarakat animistik. Peraturan dan sistem perundangan mereka juga telah dipengaruhi oleh unsur kepercayaan tersebut. Undang-undang tempatan yang dimaksudkan ialah hukum Sogit. Persoalannya ialah, bolehkah orang Kristian terlibat secara langsung dalam upacara korban darah? Apakah orang-orang Kristian masih perlu menogit atau memberikan pembayaran sogit sesuai dengan tuntutan hukum sogit atau tidak? Sekiranya orang Kristian telah didapati bersalah di bawah hukum sogit, apakah sogit tradisi masih perlu dilaksanakan bagi mereka sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah korban Yesus Kristus? Apakah mereka dianggap sebagai pencemar kedaulatan undang-undang sekiranya mereka tidak memenuhi tuntutan hukum sogit? Persoalan ini dirungkai dalam buku Penerapan Nilai-Nilai Alkitabiah di dalam pelaksanaan hukum sogit dalam kalangan masyarakat Kristian. Penerapan nilai-nilai Alkitabiah di dalam pelaksanaan hukum sogit dalam kalangan masyarakat Kristian akan terus menjadi satu perjuangan yang amat menarik sesuai dengan peredaran zaman dan perubahan pandangan dunia masyarakat Kristian pribumi. Sejarah pelaksanaannya dalam beberapa tahun ini telah mencetuskan keyakinan yang tinggi kerana telah menampakkan keberkesanan yang memberangsangkan, khususnya dalam kalangan masyarakat Kristian yang lebih matang secara rohani. Senario ini akan menjurus kepada suatu evolusi perundangan tempatan, khususnya hukum sogit. Dalam usaha untuk mempercepatkan evolusi dan transformasi ini, ungkapan iman masyarakat Kristian yang holistik wajar diupayakan oleh kita
sebagai masyarakat percaya sesuai dengan dogma Alkitabiah. Dalam hal ini, kajian yang teliti telah dibuat, fakta yang sahih telah ditemui, kebenaran yang kukuh telah dikongsikan, pelantar pelaksanaan telah disediakan, pengharapan yang menggunung tinggi telah diletakkan di hadapan kita. Kesinambungan pelaksanaan hukum sogit yang berpaksikan Alkitab adalah satu-satunya pilihan untuk memelihara kelangsungan ketulinan iman Kristian dalam kalangan masyarakat pribumi di Sabah. Dalam perkara ini, memang tepat seperti yang orang kita selalu katakan, dari kita saja itu. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil daripada Hagai pasal 1 ayat 1 hingga 14. Sekali lagi, Hagai pasal 1 dari ayat 1 hingga 14. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Setiel, Baputi Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku akan menghembuskannya. Oleh kerana apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh kerana rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan haiwan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Setiel dan Yesua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Setiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan karena kita ada kesempatan boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga secara online. Dan walaupun kita tidak dapat beribadah secara fisikal, dan ini peluang yang baik kita ambil bersama-sama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, dan ahli keluarga.
boleh beribadah bersama-sama secara online di rumah. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita di waktu kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Nah, saya percaya kita masih ingat 3 minggu yang lalu, itu 16 Mei, di mana kita telah melancarkan kampanye Batu Bata di 3 kebaktian dan khotbah yang kita telah pelajari dalam kitab 1 Raja-Raja, bab yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ke-18, di mana saya angkat satu tema, dipilih untuk membina rumah Tuhan. Dan hari ini, sekali lagi kita akan melihat dalam satu kitab, itu kitab Hagai, bab yang pertama ayat 1 hingga 14. Dan juga saya mengangkat satu tema, yaitu dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita minta pimpinan daripada Roh Kudus. Bapa di surga, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik di mana kami ada peluang untuk sekali lagi mengikuti kebaktian secara online bersama-sama dengan keluarga kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi dalam ruangan bersama dengan keluarga dalam kebaktian kami. Dan kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus menolong kami, supaya firman Tuhan itu akan mengambil tempat di hati dan pikiran kami. Kami siap untuk belajar firman-Mu, supaya iman kami semakin lama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulia nama-Mu, kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat dalam kitab Keluaran, bab yang ke-25, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Allah mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara dan saudariku ini kasih dalam Tuhan, kita mengenal istilah tempat ibadah pertama kali adalah pada zaman Musa, yaitu pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar di tanah Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Selama perjalanan bangsa Israel ke padang gurun selama 40 tahun, ibadah antara umat Israel dan Allah, pertemuan antara Israel dan Allah ini didirikan di sebuah tempat yang dinamakan Tabernakel, di mana Allah menyatakan dirinya di tempat tersebut supaya diketahui oleh bangsa Israel. Dan itu kita boleh lihat dalam Keluaran bab yang ke-26. Dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat pada masa itu orang masih menyebut dengan istilah kemah suci. Dan baru mengerti nama pada saat itu Israel telah memasuki tanah Kanaan dan tempat kediaman yang lebih tetap yang disebut dengan istilah tempel atau tempat ibadah. Bahkan sudah begitu menetap sampai Samuel dan Eli memiliki ruangan tersendiri. Dan seterusnya tempel ini benar-benar menjadi struktur tempel yang lebih jelas dan menetap. Dan pada saat Salomo, ia telah membangun bait Allah pertama kalinya. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, sebenarnya Raja Daud telah merancang untuk membina bait Allah, tetapi tidak dapat diteruskan melainkan anaknya itu Salomo yang meneruskan pembinaan bait Allah dengan begitu megah dan indah sekali. Karena bangsa Israel tidak taat kepada Allah, maka Allah mengizinkan bangsa Israel ditawan oleh bangsa asing, yaitu kerajaan Babylon dan atau Raja Nebukadnezar. Dan setelah bangsa Israel ditawan atau dalam pembuangan di bawah pemerintahan kerajaan Babylon selama 70 tahun, kerajaan Babylon telah dikalahkan oleh kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Raja Cyrus atau Kores. Nah, pada saat itu bangsa Yehuda dibenarkan kembali ke Yerusalem. Dan pada masa itu Nabi Hagai diperintah untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh untuk memanggil umat Yehuda untuk bersatu membangun kembali bait Allah. Bagaimana dipanggil untuk membangun rumah Tuhan? Di sini saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang kita akan pelajari. Yang pertama, Allah yang memerintah. Bersama-sama dengan saya, 2, 3.
Allah yang memerintah. Di dalam kitab Hagai, bab 1 ayat 8 berkata, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, kata firman Tuhan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Nah, setelah bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem, keutamaan yang harus mereka lakukan adalah membangun kembali bait Allah yang telah runtuh. Namun pembinaan bait Allah terhenti selama 16 tahun. Kenapa? Kenapa bait Allah terhenti, tidak dapat dibina kembali selama 16 tahun? Kenapa? Karena sikap umat Allah terhadap bait suci. Hagai bab 1 ayat 2 hingga 3 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, inilah respon bagi atau sikap bangsa Israel yang sudah kembali ke Yerusalem. Sudah 16 tahun mereka di sana, tetapi mereka berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun atau memulihkan atau membangun kembali bait Allah yang telah diruntuhkan itu. Bangsa Yehuda tahu pentingnya untuk membangun kembali bait Allah, tetapi secara rohani mereka mula tidak sungguh-sungguh untuk membangun kembali bait Allah. Tidak ada semangat mereka untuk membangun. Kenapa? Mereka takut untuk meneruskan pembangunan. Mereka ditekan dengan orang Samaria atau penduduk negeri itu. Orang-orang di sekitar mereka melemahkan semangat mereka, sehingga mereka takut untuk meneruskan pembangunan. Dengan berbagai rancangan, orang-orang ini menekan umat Allah yang sedang membangun. Bahkan mereka menggunakan kekerasan untuk memaksa mereka menghentikan pekerjaan untuk membait kembali bait Allah. Itu kita boleh lihat dalam Ezra, bab yang keempat, ayat 4 hingga ayat yang 6, dan seterusnya dalam ayat yang ke-26. Dan kemudian Allah mengutus Nabi Hagai untuk membangkitkan semangat kembali bangsa Israel, yaitu umat Allah, agar mereka dapat meneruskan pekerjaan untuk membangun bait Allah yang telah runtuh. Dan bagaimana keadaan umat Allah ketika itu? Dalam kitab Hagai mengatakan dalam bab yang pertama, ayat yang ke-5 hingga ayat ke-7 berkata, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, inilah keadaan bangsa Israel setelah mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mempunyai satu sikap di mana keadaan mereka itu tidak merasa satu yang mengalami berkat di dalam diri mereka. Karena ada perkara yang mereka tidak lakukan, apa yang Allah telah perintahkan untuk mereka. Mereka tidak memperdulikan rumah Tuhan atau bait Allah pada waktu itu. Mereka hanya berusaha untuk diri mereka sendiri. Bagaimana rumah Allah berarti mengabaikan Allah sendiri. Kalau mereka mengabaikan rumah Allah, itu menunjukkan bahwa mereka mengabaikan Allah sendiri. Oleh itu Allah menegur dan menghukum mereka, sehingga mereka tidak memperoleh berkat atas pekerjaan dan kehilangan sukacita di tengah-tengah kerja keras mereka. Mereka menggunakan kekuatan, pengalaman yang ada pada mereka. Nah, pada saat itu umat Allah telah kehilangan berkatnya. Karena mereka mementingkan diri sendiri dengan
tidak melihat keutamaan yang harus mereka utamakan, yaitu memperhatikan rencana Allah. Seperti pada mulanya yang diperintahkan kepada mereka untuk membangun semula bait Allah. Dan itu kita lihat dalam Alkitab akibatnya. Ketika mereka tidak taat apa yang Tuhan perintahkan, segala yang mereka usahakan tidak berhasil. Mereka hanya berharap, sekali lagi dengan kekuatan dan keadaan mereka. Seperti mana firman Tuhan katakan, mereka tidak kecukupan. Walaupun mereka bekerja, namun segala yang mereka harapkan tidak seperti yang mereka harapkan. Hanya cukup untuk keperluan mereka sendiri. Dan inilah keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Bangsa Yehuda mula sadar akan keadaan mereka setelah ditegur oleh Nabi Hagai. Apakah tindakan atau respon mereka setelah ditegur oleh Nabi Hagai? Nah, kita lihat di sini respon umat Allah ketika itu. Di dalam Hagai bab 1 ayat 12 berkata, lalu Jerubabel bin Salatiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan seruan Tuhan, suara Tuhan, Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, Allah mereka. Lalu takutlah, perkataan itu sekali lagi, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, setelah mereka mendengar berita ini, kabar ini, utusan dari Tuhan, maka firman Tuhan katakan di sini, mereka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Setelah pemimpin dan seluruh bangsa Yehuda mendengar perkataan Nabi Hagai, mereka merasa takut dan kembali untuk mentaati firman Tuhan dan menyerahkan kembali diri mereka untuk meneruskan pekerjaan untuk membangun bait Allah yang telah runtuh itu. Jadi saudara-saudariku, ini satu respon yang baik. Ketika mereka ditegur, ketika mereka diberitahu, dan mereka mula respon, dan mereka mula melakukan. Karena mereka sadar akan kelalaian mereka, akan ketidaktanggungjawab mereka, karena mereka membelakangkan rumah Tuhan. Tapi ketika mereka disedarkan, mereka respon dan membangun bait Allah itu. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita lihat di sini sebentar tadi dipanggil untuk membangun rumah Tuhan yang kedua, yaitu Allah yang memperhatikan segalanya. Setelah mereka respon dengan panggilan Tuhan itu, maka kalau mereka respon, maka Allah sendiri akan memimpin mereka. Maka Allah sendiri akan memperhatikan segalanya yang mereka perlukan. Jadi poin yang kedua ini adalah Allah yang memperhatikan segala keperluan. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Allah yang memperhatikan segala keperluan. Hagai bab 1 ayat 13. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu. Demikian aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Ketika mereka respon dan melakukan pekerjaan Tuhan, firman Tuhan yang katakan di sini, aku ini menyertai kamu. Satu indah sekali. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, melakukan rancangan Tuhan, kita hanya menjadi alat, maka firman Tuhan katakan, aku ini menyertai kamu. Memberikan satu keyakinan atau respon untuk bangsa Yehuda untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ketika umat Allah sungguh-sungguh mentaati Allah dan mahu melakukan kembali pekerjaan rancangan Tuhan, Allah memberikan keyakinan. Haleluya, amin. Allah memberikan mereka keyakinan untuk menguatkan mereka bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, bahwa Allah akan menyertai dan menolong mereka untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Jadi kalau kita respon, kita melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan katakan sendiri, aku akan menyertai kamu. Ini jelas menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia,
bagi tahu orang kiri kananmu, Allah kita adalah Allah yang setia. Yaitu apabila orang percaya mentaati perintahnya dengan membangun kerajaan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dia sendiri akan menyertai kita. Dia sendiri akan memimpin kita. Jadi saudara-saudariku, dalam kitab Hagai 2 hingga 5, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Maka itu ketika mereka sudah diberi satu semangat, ketika mereka sudah memperhatikan bahwa Allah akan menyertai mereka, bahwa Allah akan menolong dan memimpin mereka, maka Tuhan telah menyentuh hati mereka, yaitu dalam kitab Hagai, bab 2 ayat yang kelima. Kata firman Tuhan, tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Jurubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, iman besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dalam satu ayat diulang-ulang 3 kali kata firman Tuhan di sini, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Dan satu keyakinanlah yang Tuhan berikan kepada mereka. Aku ini menyertai kamu. Ini menunjukkan, meyakinkan mereka, itu menyentuh hati mereka, supaya mereka fokus dan memandang kepada Tuhan setiap perkara yang mereka lakukan. Bukan mereka melihat pada apa yang di sekeliling mereka yang serba kekurangan, tapi mereka harus melihat kepada Allah yang telah menyediakan segala sesuatu ketika mereka sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, apabila hati kita diteguhkan, apapun rintangan, apapun cabaran yang ada di sekeliling kita, itu tidak akan menjadikan kita lemah. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin dan menyertai kita. Seluruh bangsa Yehuda dari pemimpin hingga rakyatnya diperintahkan untuk menguatkan hati mereka. Tidak hanya kepada pemimpin waktu itu, tapi Alkitab sini mengatakan semua mereka, dari pemimpin sampai rakyatnya, diperintahkan untuk terus bersatu dan terus bekerja, karena Tuhan akan menyertai mereka. Dan inilah yang menjadi dasar bagi bangsa Yehuda untuk tidak patah semangat kalau mereka tetap bersatu. Jadi kesatuan itu penting. Amin. Segala sesuatu yang kita lancangkan, kita perlu bersatu. Apabila kita bersatu, kita saling didorong, kita saling dibangkitkan semangat kita. Kenapa? Karena Allah inginkan kesatuan kepada semua kita. Jadi saudara dan saudari dikasih Tuhan, Tuhan katakan Tuhan berjanji untuk menyertai orang yang percaya. Mereka tidak perlu khawatir untuk keperluan pembangunan dan orang yang menentang mereka. Tuhan di pihak mereka. Jadi jangan pandang kepada kelemahan, jangan pandang kepada orang yang melemahkan kita. Tapi mari kita ikut Tuhan. Kita fokus hati kita, panggilan kita daripada Tuhan. Setelah jemaat berdoa untuk pembangunan gereja baru, kita juga dipanggil untuk respon. Haleluya, amin. Bagi tahu di kiri kananmu, kita dipanggil untuk respon. Dan tindakan kita untuk membangun gereja baru di Manggatal. Tentunya kita tahu, bukan? Kita dipanggil Tuhan. Dan kita telah dipilih. 3 minggu lalu kita dengar khotbah, dipilih untuk membangun rumah Tuhan. Kali ini kita dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Kita dipanggil. Maka kalau kita dipanggil, Tuhan akan bersama-sama dengan kita semua. Amin. Dan kita melihat gambar raja gereja baru ini. Ini satu kemegahan yang Tuhan berikan. Sebentar tadi saya ada briefing bersama dengan Reverend Poce dan Pastor Alex khotbah pada minggu depan dalam kitab Hagai. Bagaimana ketika Hagai kembali ke Yerusalem, bagaimana mereka mendirikan tembok-tembok yang telah runtuh itu. Ya. Dan Hagai ini telah menyelidiki tembok-tembok yang telah runtuh selama 3 hari. Dan setelah itu dia telah mengungsikan kepada
pemimpin-pemimpin untuk membangunkan kembali tembok-tembok yang telah runtuh. Amin. Dan seterusnya, setelah dia mengungsikan, dia harus fokus. Visi itu fokus kepada Tuhan. Apakah visi yang Tuhan letakkan di hatinya? Walaupun pada waktu itu dia ada tentangan-tentangan pemimpin-pemimpin seperti Sembalak. Tetapi kita lihat keberhasilannya. Ketika mereka bersatu, mereka boleh mendirikan, apa dikata firman Tuhan, selama 52 hari tembok Yerusalem yang telah runtuh. Dan kita lihat juga di dalam kitab Hagai, pada hari ini kita pelajari. Amin. Ketika mereka bersatu, Tuhan akan memimpin. Sama hal kita untuk membina sebuah gereja yang baru. Secara manusia kita tidak ada apa-apa. Kita ada kekurangan. Saya katakan kepada mereka, Pak Stalis dan Reverend Paul Chin, kita sudah selidiki jemaat kita. Kita bukan ada orang-orang yang ternama. Amin. Kita bukan ada orang YB. Kita bukan ada orang yang datuk-datuk. Amin. Atau orang businessman, businesswoman yang kaya raya. Tapi justru itulah Tuhan memakai kita orang yang biasa-biasa. Supaya kita dipakai ketika Tuhan mau pakai kita, kita perlu bersatu untuk membangun bersama-sama. Dari yang kecil sampai yang tua. Sehingga kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi di tengah-tengah kita ketika kita bersatu. Sehingga kita dapat memuji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kalau orang sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Bahkan Tuhan akan menyiapkan segala yang mereka perlukan. Jadi saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, Tuhan telah memanggil kita. Ya, Tuhan telah memanggil kita supaya kita bersama-sama untuk membangun rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Di gereja Anglikan Menggatal ini. Jadi sebagai kita orang yang percaya, yaitu saya dan kamu, Tuhan telah memilih kita untuk menyatakan hak keistimewaan untuk kita terlibat melakukan rencana Allah di dalam gereja ini. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan, kalau kita tahu rancangan Allah untuk kita membangun, kita jangan takut. Jangan kita lihat bahwa kita tidak mampu. Kita menjadi takut sehingga kita tidak yakin pada diri kita. Tapi ingatlah, ketika Allah memanggil segala rancangan Allah, Dia akan menolong dan memimpin kita untuk membangun. Ingat, Allah kita berkuasa dan Dia berkenan kepada mereka yang taat kepadanya. Haleluya. Siapa yang taat? Maka dia akan, kata firman Tuhan, aku akan berkenan kepada orang ini. Haleluya. Amin. Maka itulah firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu dan kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Amin. Haleluya. Amin. Kuatkanlah hatimu dan kerjakanlah pekerjaan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, saya sudah 11 tahun dan saya percaya kita semua menunggu untuk melihat pembangunan gereja baru. Dan kita mengucap syukur seperti mana pada tahun 2019 1 September di mana Archbishop itu Dato' Melta J. Kita telah membicarakan pecah tanah untuk pembangunan gereja baru. Ya. Dan itu menunjukkan, meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah bertindak. Meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah memilih kita. Meyakinkan kita bahwa Tuhan sudah mengangkat kita untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini. Untuk membangun rumah Tuhan yang baru. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita melakukan dengan bersatu. Mari kita lakukan dengan kesatuan kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan akan menyertai kita. Maka itu saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, membangun rumah Tuhan mendatangkan berkat. Ketika kita membangun rumah Tuhan, itu menjanjikan berkat. Mari kita lihat dalam kitab Hagai. Bab 2 ayat 19 hingga 20 berkata, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai hari ini yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari ini diletakkannya lah dasar bait Tuhan. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah
mulai hari ini, aku akan memberkati mereka. Haleluya. Amin. Ketika kita mentaati perintah Tuhan, Tuhan akan menyertai kita dan di dalamnya kita akan menemui berkat akan janji-janji Tuhan. Kata firman Tuhan kita, mulai hari ini aku akan memberkatinya. Luar biasa. Bagi kita kiri kananmu, luar biasa. Amin. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, setelah umat Yehuda kembali kepada Tuhan dan menyerahkan kembali hidup mereka untuk meneruskan rancangan Allah, Allah berjanji akan menyertai mereka. Amin. Tuhan mau pertobatan mereka. Tuhan mau hati mereka yang sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau mereka bukan melihat apa yang ada kekurangan atau cabaran yang mereka lalui, tapi Tuhan mau mereka fokus kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki segalanya, bahwa Dialah yang Tuhan yang melaksanakan rancangannya, dan kita hanya menjadi alat dan saluran Tuhan. Jadi saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, bagi Allah bukan uang yang utama, tetapi hubungan kita dengan Tuhan adalah yang paling penting. Saya bercakap uang bukan tidak penting. Uang memangnya penting, tetapi uang bukanlah yang menentukan segalanya atau keperluan kita. Kenapa? Karena jangan karena uang kita terhalang melakukan rencana Allah. Maka itulah Tuhan mau kita membina hubungan yang lebih utama di hadapan Tuhan. Ya, jika kita membina hubungan kita yang baik dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan segala sesuatu Tuhan sendiri akan sediakan. Sebab kita kepunyaan Tuhan yang memiliki segalanya, dan apabila Tuhan memerintah, pastilah Dia menyertai segala keperluan kita. Haleluya, amin. Dialah yang menyertai segala keperluan kita. Maka itu Tuhan mau menggerakkan hati kita. Permulaan kita melakukan segala sesuatu bermula dari hatimu. Kalau hatimu tertuju kepada rancangan Tuhan, maka engkau akan melakukan rancangan Tuhan. Kalau hatimu hanya melihat kepada kekurangan, maka engkau akan melihat selalu kekurangan. Kalau hatimu selalu melihat masalah, maka engkau lihat selalu ada masalah. Maka itulah Tuhan mau hatimu, hati kita yang berfokus dan melihat rancangan Tuhan. Karena Tuhan tahu ketika kita melakukan perintahnya, ada banyak pergumulan dan cabaran yang kita lalui. Tapi maka itulah firman Tuhan kata, kuatkanlah hatimu, karena Dia ada bersama dengan kita. Saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Marilah kita membangun hubungan yang intim kita dengan Tuhan, supaya Dia mengarahkan hidup kita untuk mengerti segala rancangan Tuhan dan bagaimana semua berkat yang telah tersedia bagi semua orang yang mengutamakan Tuhan. Dan kita akan menikmati dan kita akan melihat mukjizat dan campur tangan. Kalau Tuhan yang memerintah, saya percaya Tuhan akan mencukupkannya dan menolong untuk menyelesaikan pembangunan gereja baru, khususnya di Manggatal ini. Jadi saudara-saudariku dikasihi Tuhan, mari kita melihat maksud dan rancangan Tuhan. Tuhan ada rancangan yang besar. Ketika kita taat, Dia sendiri akan bekerja dan menyatakan berkat-Nya untuk kita. Maka itu dalam kitab Hagai, bab 2 ayat 8 hingga 9 berkata, Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara-saudariku dikasihi Tuhan, kalau kita taat dan melakukan perintah Tuhan, dan apabila kita melakukan firman Tuhan dalam ayat yang ke-8 dalam 2 Hagai ini mengatakan, Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan akan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat untuk pembangunan gereja kita.
ketika kita taat. Tuhan tidak mau melihat kekurangan yang apa pada kita. Tapi Tuhan mau melihat janji dan berkat dan penyertaan Tuhan ada pada orang yang setia dan melakukan perintah Tuhan. Maka itu firman Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Kata firman Tuhan, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Karena segala yang ada kita miliki itu kepunyaan Tuhan. Dan Dia sendiri akan memberkati kita ketika kita mentaati. Apakah bentuk kekurangan kita? Dia sendiri akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Jadi inilah janji Tuhan. Dan bagi setiap orang yang mentaati firman Tuhan. Jadi saudara-saudari dikasih Tuhan, Tuhan telah memanggil kita untuk melakukan perintah ini. Tuhan telah memilih kita untuk melakukan panggilan ini. Jadi saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, Allah memerintah. Allah telah memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang mulia, untuk membangun rumah Tuhan. Dan bagaimana bangsa Yehuda ketika mereka mentaati Tuhan bersama, Tuhan menyertai mereka. Haleluya, amin. Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita fokus dan memandang kepada Tuhan. Pada hari ini, waktu ini, masa ini, Tuhan yang memanggil kita untuk membangun rumah Tuhan. Jadi ketika Tuhan memanggil kita membangun rumah Tuhan, mari kita menyerahkan sekali lagi diri kita balik kepada Tuhan. Yakinkan diri kita bahwa Dia ada bersama dengan kita dan Tuhan menyertai kita. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membangun rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau yang telah memilih dan memanggil kami untuk membangun rumah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman dalam kitab Hagai ini. Bagaimana ketika mereka bertobat dan kembali kepada Engkau dan menyerahkan diri mereka untuk dipakai untuk menjadi alat-Mu untuk membangun bait Allah. Dan kami lihat sendiri bagaimana tangan Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada mereka. Sehingga segala sesuatu yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan. Sehingga bait Allah kembali dibina dengan megahnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan itu juga mengajar kami sebagai umat-Mu di dalam gereja ini. Supaya kami memandang kepada Engkau. Di dalam kekurangan kami, di dalam kelemahan kami, ketika kami kembali kepada Tuhan, melihat akan kuasa dan mukjizat Tuhan, bahwa Engkau yang memiliki segala-galanya, maka itu Tuhan bawalah kami untuk memandang kepada Engkau, dan supaya arahkanlah pikiran hati kami untuk kepada Engkau ya Allah, supaya kami boleh bersatu, bersama-sama membangun rumah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, termulia nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri, kita tadangkan tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengantar dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Bersyukur kau tak
jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita.